Kita dengar di suara aku, nak. Iya, Bu. Mau buku tak sampulkan. Enggak mau dawa itu. Hah? Iya. Oke, Sahak ya. Jadi sambil ditunggu teman tak, saya langsung paparkan materi saja ya. Jadi yang tidak ikut nanti rekamannya saya kirim di grup sebentar supaya temanmu yang tidak ikut bisa menyaksikan dan menyimak materi hari ini. Ya, siapa tahu temanmu yang lain masih terkendala signal ya. Oke, Sahak, saya share screen ya. Kenapa ikut semua ini? Ikut semua tershare. Sorry. Ikut semua tershare, Belesa. Ya, oke. Ishak, lihat materi ini, nak. Lihat materi ini, nak. Ya. Lihat, Bu. Lihat. Oke. Oke ya, Ishak ya. Nah, Ishak, enggak usah menulis, perhatikan saja baik-baik, nak. Nanti sebentar baru saya kirimkan filenya ya. Nanti dibuka, iya, jadi Bu. nanti di situ bisa mencatat. Perhatikan saja baik-baik dulu, nak ya. Oke, baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi menentukan panjang busur dan luas juring. Iya, baik. Nah, bagaimana caranya menentukan panjang busur? Nah, kita lihat dulu, amati apa hubungan sudut pusat dan panjang busur ya. Nah, perhatikan ini gambar. Gambar ini adalah sebuah lingkaran di mana sudut pusat ini diberi simbol alfa ya. Kemudian ini garis yang berwarna biru. Garis warna biru ini adalah sebuah jari-jari, kemudian yang ungu ini juga jari-jari. Jadi sehingga yang kita perhatikan pertama dulu adalah ini yang saya tandai tebal warna biru. Nah, ini merupakan busur ya. Ini yang saya tandai ini, nak. Lihat, Ishak. Ini tanda tebal warna Tosca ya, ini. Lihat ya. Nah,
Inilah yang dikatakan dengan busur. Jadi bukan saja yang dikatakan busur ya. Ini juga ini busur terpanjang. Busur terpanjang sebagaimana penjelasan yang lalu bahwa busur yang terpanjang itu adalah busur mayor. Nah, sementara busur yang pendek dikatakan busur minor. Ya. Nah, oke. Nah, kita lanjut. Nah, yang kita bahas apa hubungan sudut pusat dengan panjang busur. Nah, otomatis kalau kita lihat ini busur itu berada pada kulit lingkaran. Nah, karena dia berada pada kulit lingkaran Ishak, maka dia berhubungan langsung dengan keliling lingkaran. Karena dia berada pada kulitnya lingkaran, berarti dia hubungannya adalah dengan keliling. Nah, kemudian apa hubungannya dengan sudut pusat? Berarti sudut pusat ini nanti akan berbanding dengan satu lingkaran penuh. Satu lingkaran penuh itu besar sudutnya adalah 360. Berarti nanti ini alfa atau sudut pusat berbanding dengan sudut satu lingkaran penuh yaitu 360. Nah, sementara panjang busur akan berbanding dengan keliling lingkaran. Itulah hubungannya antara panjang busur dan sudut pusat. Oke, oleh karena itu, jadi ini yang saya tadi jelaskan bahwa sudut pusat berbanding 360 sama dengan panjang busur berbanding dengan keliling lingkaran. Oleh karena itu, kalau kita kali silang ini, maka akan menjadi ya berlaku alfa kali keliling lingkaran. Ini kali silang ya Ishak. Ini kali ini sama dengan ini kali ini. Atau boleh ini kali ini 360 kali panjang busur sama dengan alfa dikali keliling lingkaran. Nah, sehingga Ishak nanti ini alfa kali keliling lingkaran menjadi pembagi ininya ya dibagi dengan koefisien dari panjang busur. Sehingga panjang busurnya diperoleh alfa kali keliling lingkaran dibagi dengan koefisiennya panjang busur yaitu 360. Paham ya? Paham Ishak? Paham, Bu. Alfa kali Kalau begitu kita lanjut. Iya. Nah, untuk lebih jelasnya kita amati ini contoh ya. Kita amati contoh, perhatikan gambar di atas, kemudian tentukan panjang busur ST. Nah, perhatikan baik-baik. Nah, ini adalah suatu panjang busur ST. Jadi saya tandai tebal ini warna toska, itu merupakan panjang busur ini yang diminta untuk dicari berapa panjangnya. Sementara alfanya diketahui 60 derajat. Dan jari-jarinya diketahui panjangnya 7 cm. Nah, bagaimana caranya? Maka dicari dengan menggunakan rumus tadi. Ya, ini alternatif penyelesaian diketahui. Saya turun dulu sini. Nah, ini diketahui ya. Itu diketahui ya. Diketahui R sama dengan 7 cm. Nah, alfanya tadi 60 cm. Nah, apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah panjang busur ST. Nah, ini simbol seperti ini, Nak. Simbol ini seperti yang ada di rumahmu. Yang ada di rumahmu pasti ada ember. Kalau ember dibalik, nah begini modelnya ya. Nah, iya. Jadi gambar seperti ini itu adalah ya. Ini menandakan atau simbol dari panjang busur, Nak ya. Ya, jadi panjang busur ST sama dengan alfa dibagi 360 dikali keliling lingkaran. Di mana keliling lingkaran itu, Nak? Sebagaimana materi di SD mungkin ini pernah dipelajari tentang bagaimana menghitung luas lingkaran dan keliling
keliling lingkaran. Jadi tolong diingat pelajarannya waktu SD. Nah, keliling lingkaran inilah yang memiliki rumus 2 kali PR. Ya, ingat PR ya, di mana PR itu nilainya 22/7 ya. Nah, kalau misalnya 22/7 ini dibagi menghasilkan bilangan desimal yaitu 3,14 ya. Ya, jadi pemakaian 22/7 dan 3,14 ya kita nanti lihat atau ingat di pelajaran waktu kelas 6 SD kalau saya tidak salah ya. Nah, begini ya nak, sebelum kita lanjut, kalau misalnya ada tetangga tak, ya, ada tetangganya, ya bisa dipanggil ikut belajar ya. Yang mau ikut belajar, Ada Pak Marding di sini. ya. Iya, enggak apa-apa. Ada Ya. Jumardin, Bu. Jadi Iya, silakan berdampingan memperhatikan. Iya, nak. Silakan berdampingan dengan Jumardin untuk memperhatikan materi ya. Ya, bagus Ishak. Nah, misalnya ada lagi yang lain, boleh Ishak dipanggil temannya. Yang penting jangan cukup 10 dan jangan bergerombol, ya. Iya. Coba saya lihat mukanya itu Jumardin. Karena saya enggak pernah lihat mukanya itu Jumardin itu seperti apa. Coba Jumardin, saya lihat mukamu. Oh iya Jumardin ya. Oke, silakan diperhatikan baik-baik ya anak ya. Nur Ilmiah juga alhamdulillah sudah bergabung. Nah, oke baik, saya lanjutkan lagi tadi. Nah, alfa ini nak, alfa ini diganti dengan 60 cm. Oh sorry, bukan 60 cm di sini nak ya, sorry ya. Di sini derajat ya, saya salah tulis ini. Jadi di sini alfanya 60 derajat, bukan cm. Sorry ya. Nah, jadi alfanya di sini diganti dengan 60, kemudian 360 mengikut tadi di perbandingan sudut satu lingkaran penuh. Kemudian keliling lingkaran rumusnya diganti dengan 2PR. Ya. Diganti dengan 2PR. Oke, selanjutnya tidak mau tershare lagi. Saya share kembali dulu, saya keluar. Mereka paling bawa mereka. Oh, ada jenis di seri. Di seri. Tuh. Sudah. Iya, betul. Sengaja bila di aku di video. Tunggu saya stop dulu ini anunya nak dia. Apa nak tereditin? Stop share saja. Ya stop share dulu, saya ganti dulu nak ya. Mana tadi? Mungkin panjang macam. Oke, kita lanjut tadi. Nah, sehingga panjang busur ST sama dengan 60/360, di mana ini tadi rumus dari keliling lingkaran yaitu 2PR. Nah, Pi-nya diganti dengan 22/7. Nah, kenapa dipakai 22/7 ini, nak? Karena jari-jarinya 7, jadi bisa langsung habis dibagi ini ya. Ya. Nah, kalau misalnya nanti ada jari-jari yang tidak habis dibagi 7, artinya bersisa, pembagiannya bersisa, nah, maka dipakailah nilai Pi dengan 3,14 yang desimal itu. Tapi kalau misalnya jari-jari yang diketahui pada lingkaran itu
bisa dibagi 7 atau sorry bukan maksudnya bisa dibagi 7 semua bisa dibagi akan tetapi dia bersisa. Jadi kalau misalnya pembagiannya tidak bersisa ya bulat artinya menghasilkan hasil bagi yang bulat maka dipakailah 22/7. Itulah yang membedakan tadi nilai pi yang desimal dengan yang pecahan nak ya. Oke, jadi ini cuma saya ulangi kembali pelajaran ya, material lalu. Nah, sekarang ini tadi nilai pi diganti 22/7 sementara jari-jarinya diganti dengan 7. Nah, sehingga 60/360 dikali 2 dikali 22/7 dikali jari-jari yaitu 7 ya. Nah, ini supaya tidak terlalu besar pembagiannya langsung dicoret saja 1 0 di atas, 1 juga 0 di bawah ya. Sehingga sisa 6/36 dikali 2 dikali 22/7 kali 7. Nah, ini bisa langsung dibagi lagi. 7 bagi 7 sama dengan 1. Makanya ada tanda 1 di sini. Maksud saya ini tanda warna biru coret ini maksudnya bahwa 7 dibagi 7 adalah 1. Sama ini tadi 0, ini juga 0, nanti tersisa 1. 6 kali 1, 6. Nah, sekarang di sini, di sini disederhanakan lagi supaya tidak terlalu besar pembagiannya, bisa. Nah, ingat caranya menyederhanakan ya harus sama dengan pembilang ya. Artinya pembilangnya harus dibagi sama dengan penyebutnya. Tidak boleh di atas misalnya dibagi lain, di bawah dibagi lain, tidak boleh. Ya salah namanya, salah hasil nanti ya. Ya, jadi kalau misalnya kita menyederhanakan, saya pertegas lagi bahwa untuk menyederhanakan pecahan, ya pembilang dan penyebutnya harus dibagi sama bilangan yang harus menjadi pembaginya. Ya, nah misalnya seperti ini 6, pembilangnya harus saya bagi 6, maka penyebutnya juga nanti harus saya bagi 6. Kapan saya bagi lain, maka salah hasil. Ya. Nah, 6 bagi 6, 1. 36 bagi 6, 6. Ya, 36 bagi 6, 6. Nah, sekarang tinggal ini dikali. 2 kali 22 dikali 1. Nah, dari mana dapat 1? Dari 7 bagi 7. Jadi kalau misalnya nanti di sini diketahui jari-jarinya yang lain, misalnya 14, maka 14 bagi 7. Ya, ini pemisalan ya. Nah, jadi kalau 14 bagi 7 misalnya, berarti di sini 2. Ya. Jadi kan saya sudah beberapa kali memeriksa. Nah, biasanya di sini 14, dia 14 bagi 7, dia tulis lagi 1 di sini, padahal salah. Kalau 14 bagi 7 berarti 2 nanti ditulis di sini. Ya, jangan 1. Iya, ini pengalamannya lalu, bukan Ishak sama Nur Ilmiah, ya, sama Jumardin. Ya, belum. Saya belum lihat nanti bagaimana Jumardin sama Ilmiah sama halo, sorry ya. Jaringan tadi nak kita terlempar semua. Ya, oke, saya lanjut share. Nah, lahwalah. Ya. Di dalam nak, masukin nak di dalam. Jangan ribut di nak, mengajar ribut sayang. Nah, sekarang 2 kali 22. Iya dulu, tapi jangan ribut. Matikan HP-nya. Kakak-kakak tidak mendengar nanti di sini Ibu menjelaskan. Oke? Matikan HP-nya, oke? Nah, sekarang 2 kali 22 kali 1, sorry ya, mengganggu dulu adikmu ya. Nah, ini nak dari mana 44? Ini dikali 2 kali 22, 44 dikali 1 sama dengan 44. Nah, sekarang sisa ini 44 dibagi 6, ya. 1 kali 44. Sudah itu baru dibagi 6.
Nah, dapat 7,33. Ingat, nanti pembagian bersusung. Ya, semua itu dipelajari di SD. Ya, paham ya? Sampai di sini ada pertanyaan? Benar, Bu. Oke, paham ya? Paham ya? Iya. Ishak? Paham Ishak? Ya? Paham Ishak? Paham, Bu. Oke, alhamdulillah kalau begitu, Nak. Nah, kita lanjut. Ya, tidak mau lagi tershare. Aduh. Tunggu kita masuk lagi. Bisa saya terus. Nah, sekarang setelah selesai tadi saya bahas panjang busur, kita masuk lagi dengan luas juring. Nah, kita lihat lagi bahwa luas juring itu, nah ini yang saya tandai ya. Jadi luas juring itu berada di dalam lingkaran. Ya. Nah, otomatis hubungannya dengan sudut pusat, nah, dia berhubungan dengan luas lingkaran. Sorry. Dia berhubungan langsung dengan luas karena dia berada di dalam lingkaran. Jadi nanti perbandingannya dia menjadi sudut pusat atau alfa berbanding dengan sudut pool satu lingkaran yaitu 360 sama dengan luas juring berbanding dengan luas lingkaran. Yang ribut nak, Atar, yang ribut nak, masuk ke di dalam, oke? Okay? Nah, oleh karena itu berlaku luas juring berbanding luas lingkaran sama dengan alfa dikali, bukan dikali, tapi alfa berbanding 360. Ini tadi yang saya jelaskan, Dina ya. Sehingga dikali silang lagi. Luas juring kali 360 sama dengan 360 kali luas juring sama dengan alfa dikali luas lingkaran. Adik, jangan ribut nak. Aca, ambil dulu adek Moca. Jangan ribut nak. Mengajar dulu ibu nak. Nah, sehingga luas juring sama dengan alfa per 360 kali luas lingkaran. Sama tadi bahwa ini alfa kali luas lingkaran dibagi dengan koefisien dari luas juring. Jadi mirip-mirip tadi caranya, nak ya. Nah, oke. Nah, sekarang perhatikan contoh lagi, nak. Adik, masuk di dalam, adik. Jangan ribut, nak. Oke, mengajar dulu ibu ya. Nah, ini nak yang diperhatikan lagi luas juring SOT. Jadi ini yang di dalam SOT. Alfanya diketahui 60 derajat, jari-jarinya 7. Nah, bisa kita lihat apa perbedaan tadi dengan luas juring dengan panjang busur ya. Iya. Oke. Nah, sekarang alfanya sama dengan 60. Adik, jangan ribut, mengajar ibu. Nah, oke? Nah, sekarang, nah ini ketahui tadi, nak, alfanya 60 derajat, jari-jarinya 7. Maka tentukanlah luas juring SOT. Pasal lagi rumus, penyelesaian rumusnya luas juring sama dengan alfa per 360 dikali luas lingkaran. Nah, selanjutnya luas juring sama dengan alfa per 360 dikali PR pangkat 2. PR pangkat 2 ini nah adalah rumus dari luas lingkaran. Nah, diganti lagi. Alfanya 60, pi-nya 22/7. Ya. Nah, ingat tadi syaratnya pakai 22/7.
Kemudian dikali dengan R pangkat 2. R-nya diganti dengan 7. Karena di sini pangkat 2, maka di sini juga harus pangkat 2. Nah, 7 pangkat 2 artinya 7 kali 7. Adik, kakak, jangan ribut. Adik, Agam, kakak Agam. Jangan ribut dulu, Dina. Adik Atar juga jangan. Atau bawa mainanmu di dalam, di dapur, situ dekat dapur. Jangan ribut ya. Nah, sekarang ini 7 pangkat 2 artinya 7 kali 7 kali 7, nak, ya. Nah, sehingga disederhanakan lagi tadi ini. Masing-masing dibagi dengan 6. Ini 0 langsung coret saja, ya. Langsung coret saja. Kan sama tadi prosesnya ini, nak. Yang panjang busur ya. Nah, sehingga di sini langsung 1/6, ya. Nah, sekarang ini dibagi ini 7 bagi 7 hasilnya 1. 1 kali 7 sama dengan 7. Jadi hilang 7-nya 1 di sini, ini 1 di sini, ini juga 1. Ya, dicoret ya. Kemudian di sini sisa 7. Ya. Sehingga di sini 1/6 kali 22 kali 7. Nah, 22 kali 7 langsung dikali lagi nih. 1 kali 22 dikali 7. Nah, sifat perkalian ya. 1 dikali 22 kali 7. 1 kali 22, 22. 22 kali 7. 7 kali 2, 14 simpan 1. 7 kali 2, 14 lagi. 14 tambah 1, 15. Ya. Jadi 154. Ini 7 kali 2, 14. Ditulis 4, simpan 1. Nah, 7 kali 2 lagi 14. Ada tadi disimpan 1. 14 tambah 1, 5. Jadi ditulis 5. Karena habis di belakang sudah tidak ada. Jadi 154 dibagi 6. Maka dibagi lagi 154 bagi 6. Nah, 15. Berapa dikalikan 6 mendekati 15. Nah, kalau naik 3 lewat. Berarti harus dikali 2. Ya, 2 kali 6, 12. Nah, sisa berapa? Nah, 15 kurang 12, sisa 3, 34. Nah, naik berapa lagi mendekati 6? Ya? Dikali berapa lagi 6 mendekati 34. Nah, naik 6 apa lagi namanya? Tersisa lagi. Lewat lagi. Jadi 154 bagi 6 itu sama dengan 25,66. Ini dibulatkan menjadi 25,67. Nah, kalau 3 angka diambil 6666. Ini kan tidak habis nanti, dia bersisa ya. Jadi 6 ini dibulatkan jadi 1, naik 1 tambah 6 jadi 7. Jadi hasilnya sama dengan 25,67. Jadi luas juring SOT-nya adalah 25,67 cm pangkat 2. Maka diperolehlah luas juring SOT. Iya. Iya. Bagaimana sampai di sini, ada pertanyaan? Oke, jadi alhamdulillah kita sudah selesai membahas 2 materi hari ini, yaitu materi Luas tentang menentukan panjang busur dan luas juring. Kemudian bagaimana menentukan hubungan antara panjang busur dengan sudut pusat dan luas juring dengan sudut pusat. Jadi ingat tadi ya perbandingan-perbandingannya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan, Nak? Bagaimana? Tidak ada. Kalau Nur Ilmiah? Tidak ada, Bu. Mumpun masih ada waktu, Nak. Tidak ada. Sudah paham semua? Paham, Bu. Oke, alhamdulillah kalau sudah paham. Nah, sekarang kita masuk pada sesi evaluasi. Jadi tugasnya ada 2 nomor lagi ya. Ya, jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas. Perhatikan gambar di bawah, kemudian tentukan panjang busur
panjang busur AB. Yang ribut nah. Panjang busur AB, kemudian yang nomor 2, luas juring AOB. Sorry ya, di sini jari-jarinya 27 cm. Saya lupa kasih tadi ini. Ya. Jadi jari-jarinya 27 cm. Sorry, bukan 27, 21 ya. Yang habis dibagi 7 saja. Ya, 21 cm ya. Jadi ada 2 nomor. Ya. Yang satu adalah panjang busur, kemudian yang kedua adalah luas juring. Sudah paham? Kalau begitu, masih ada waktu 2 menit lagi. Masih ada waktu 2 menit lagi. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya. Ada? Merding. Ada, Bu. Ingat ya, di sini jari-jarinya 21. Ya, 21 cm. Alpanya 120. Iya, 21 cm. Alpanya 120 derajat ya. Nah, oke, kalau begitu, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, maka saya akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih yang berpartisipasi. Insya Allah sebentar rekaman video saya share. Semoga yang tidak ikut dengan via Zoom bisa menyaksikan materi hari ini. Dengan ucapan Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat selalu. Amin. Oke, silakan Lip.